aja, jadinya stop loss-nya akan gede. Kalau kita trading pakai tren yang kecil aja, seringnya kita dapat yang namanya noise. Noise itu bukan tiba-tiba chart kita jadi bunyi ribut, bukan. Tapi noise itu maksudnya adalah pergerakan harganya yang terlalu liar, gitu. Jadinya ketika kita trading, kadang-kadang kita bisa dapat profit, tapi nggak konsisten. Karena tiba-tiba ada loss-loss yang nggak penting, gitu. Nah, maksudnya gimana? Nanti kita akan coba lihat di chart. Maksudnya simpelnya, nanti ingetin lagi kalau misalnya saya lupa, simpelnya adalah ketika kita trading, kita lihat tren besarnya itu naik, cenderung yang tren kecilnya ikut naik. Nah, kadang-kadang di dalam tren kecilnya itu ada pergerakan harga yang menurun. Nah, itu bisa jadi noise, gitu. Bisa jadi yang memburamkan analisis kita. Nah, jadi cara tentuin tren tuh gimana sih? Nah, kita nggak terlalu lama-lama. Nih saya cukup cepat tujuannya supaya kita ada waktu untuk praktik lebih banyak. Jadi nanti Bapak Ibu boleh nanya sebanyak-banyaknya ketika kita praktik. Oke ya? Nah, cara tentuin trennya pada umumnya itu ada dua cara. Pertama tentunya pakai price action. Wah, keren banget. Namanya harus nama bule ya, price action. Nah, price action simpelnya ini menggunakan teknik baca puncak dan lembah. Baca high dan low harga. Kedengarannya sederhana ataupun rumit, tapi jawabannya nggak sulit-sulit banget dan nggak mudah-mudah banget. Nah, nanti saya juga jelasin kenapa nanti price action akan terlalu sulit untuk para pemula, orang-orang yang baru belajar, ataupun orang-orang yang memang belum pernah baca grafik harga atau chart. Kedua, tentunya sudah pasti pakai indikator. Nah, pakai indikator ini ada beberapa indikator juga nanti yang saya akan bagi contohnya. Tentunya nanti mungkin ketika bahas indikator banyak yang nanya lagi, Chris, settingannya yang cocok berapa nih? Parameternya yang berapa nih? Periodenya yang berapa nih? Nanti kita akan bahas juga. Oke. Nah, kalau kita pakai price action, kita tentuin trennya, modalnya cuma ini dua. Modalnya cuma kalau misalnya dia ngebuat higher high dan higher low, ini harus bareng nih. Jadi harus berurutan higher low, higher high, higher low, higher high. Atau lembah lebih tinggi dan puncak lebih tinggi. Lembah lebih tinggi dan puncak yang lebih tinggi. Kalau polanya seperti ini berulang kali, ini artinya tren naik. Kedengaran sederhana ya. Balik lagi. Kalau misalnya sebaliknya, ternyata puncaknya lebih rendah dan lembahnya lebih rendah, untuk yang pertama kali ini jadi konfirmasi, dan yang seterusnya ini adalah pelanjutan trennya. Gitu. Jadi suatu tren dikatakan tren naik apabila sudah ada low dan high, diikuti dengan higher low dan higher high. Bahasa Indonesianya adalah ketika ada harga terendah ditambah dengan harga tertinggi, kemudian diikuti oleh lembah lebih tinggi dan puncak lebih tinggi. Ini satu set namanya sudah tren naik. Nah, tren naik akan cenderung melanjutkan tren naiknya, membentuk lembah lebih tinggi dan puncak lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya, ketika tren turun terjadi, ada harga tertinggi diikuti oleh harga terendah, diikuti oleh lembah lebih rendah dan puncak lebih rendah dan lembah lebih rendah. Ini baru satu set namanya tren turun. Nah, tren turun juga sama, kecenderungannya lanjut ke bawah juga. Lanjut membentuk lembah lebih rendah dan puncak lebih rendah dan lembah lebih rendah. Karena L ini, jadi ngomongnya hasil lembah gitu loh. Nah, jadi kecenderungannya akan seperti itu. Nah, kapan terjadi pemberhentian tren ini? Yaitu terjadi ketika patah. Nah, saya nggak buat ya slide-nya. Kelewatan. Yaitu terjadi ketika pematahan tren. Karena sebenarnya di sesi sebelumnya saya udah pernah jelasin. Yaitu ketika higher low terakhir ataupun lembah terakhir dipatahkan, set. Nah, ini kemungkinan awalnya adalah tren akan berubah. Berikut juga seperti ini. Ketika tren turun terjadi, puncak terendah terakhir yang dilewati, set. Ini memberikan indikasi ada potensi harganya akan berbalik. Tapi tidak setiap kali seperti itu. Nanti saya kasih contoh, kemarin kebetulan baru kejadian. Jadi masih fresh. Karena saya ketinggalan kereta, karena karena lagi nonton film kemarin. Nonton drakor sama istri. Jadi nggak apa-apa. Tapi paling nggak kita bisa belajar bareng jadinya. Nah, tapi dari kasus yang sama, nanti saya kasih perspektif yang berbeda. Jadi lebih ngerti.
Masalahnya adalah, tadi kan gambarnya saya gambar cuman garis lurus kayak gini. Wah, gampang. Ketika prakteknya, pada praktiknya tuh butuh banyak banget pengalaman. Nggak bisa, oke, ngelihat chart ada puncak, ada lembah, tarik garis, oh ada lembah lebih tinggi, ada puncak lebih tinggi, tarik garis. Nggak semudah itu gitu loh. Karena sering sekali nanti dia ngebentuknya nggak seperti itu dulu gitu. Jadinya nantinya dibutuhkan pengalaman untuk bisa melakukannya dengan baik. Kalau nggak punya pengalaman, jadinya ini pakai feeling-feeling juga akhirnya. Ini nanti akhirnya tembus nggak ya? Atau kalau ini nggak tembus nih kayak gimana? Gitu. Jadi ada banyak sekali faktor yang bisa ngebuat kita akhirnya jadi bingung. Sebenarnya cara nentuin tren pakai price action itu seperti apa? Maka nanti kita akan bahas pakai indikator. Kemudian yang kedua, dikarenakan butuhnya pengalaman, ini jadi sulit dikuantifikasi, sulit dijadiin angka. Dijadiin angka bukan berarti kita harus buat di ini papan tulis nih. Oh kalau naik 1, kalau turun 0 gitu. Nggak seperti itu gitu loh. Sulit dikuantifikasi maksudnya ini adalah sulit kita untuk jadiin otomatisasi. Sulit jadiin robot gitu loh. Sulit untuk pakai indikator untuk jadikan indikator dengan metode yang tadi. Gitu. Jadi kalau metode tadi kita mau jadiin robot itu susah banget. Mungkin ada yang bilang, Chris kan bisa pakai indikator zigzag. Benar. Indikator zigzag mirip, tapi bukan berarti akurat. Dikarenakan indikator zigzag ada istilahnya future referencing. Nah ini saya nggak akan bahas terlalu dalam karena ini nanti bahasannya makin melebar gitu loh. Tapi intinya dia ada ngelihat kondisi harga di masa mendatang yang mana belum terjadi. Yang mana akhirnya ini kasih informasi yang nggak valid. Makanya saya sendiri nggak pernah saranin orang pakai indikator zigzag. Kelihatannya ajaib, tapi faktanya tuh nggak seperti itu. Faktanya sangat sulit untuk dipraktikkan. Gitu. Dan yang terakhir, kita akan sulit sekali untuk tahu akhir dari tren itu. Oleh karena itu, akhirnya pada suatu titik tertentu, kita akan jadinya capek. Terutama ketika terjadinya market sideways. Nah, oleh karena itu, dibuatlah beberapa indikator. Indikatornya juga nggak aneh-aneh gitu loh. Indikatornya cuma yang 3 ini. Yang pertama ada ADX atau Average Directional Index, yang mana biasanya digabungkan dengan indikator DMI atau DMI, yaitu Directional Movement Index. Nah, kita akan bahas dua-duanya jadi satu. Kemudian kita akan bahas gimana cara menggunakan moving average. Dan yang terakhir kita akan bahas menggunakan Bollinger Bands. Gitu. Nah, tentunya saya nggak akan bahas terlalu dalam tiga-tiganya. Karena nanti untuk moving average kita akan bahas sedikit lebih dalam di satu sesi yang terpisah. Kalau nggak salah mungkin 4 minggu lagi kita akan bahas. Atau mungkin 6 minggu lagi. Saya kurang ingat gitu. Tapi pastinya nanti di kuartal ini kita akan bahas mengenai moving average dengan sedikit lebih mendalam. Dan tentunya dapat langsung dipraktikkan untuk jadikan satu sistem trading. Nah, apa itu sistem trading? Kita akan bahas sedikit nanti. Sedikit aja, kita nggak akan bahas dalam. Gitu. Nah, kira-kira gimana nih? Yuk, kita langsung buka chartnya. Oh, minta login. Dia minta login. Sebentar ya. Kita login. Oke. Nah, ini adalah contoh. Kita coba misalnya pakai pound USD. Oke. Di sini kalau misalnya nih, saya mau pakai, misalnya kita anggapan saya nggak pakai harian deh, karena harian sedikit terlalu panjang. Nah, ini kan Bapak Ibu bisa lihat nih, ini ada 1D, maksudnya daily. Kita pakai misalnya 1 jam. Kemudian kita masukkan indikator, namanya DMI. Nah, kemudian, oke. Kita biarin aja dulu nih. Nah, kita masukkan DMI. Dikarenakan kendala warna, saya ganti warnanya dulu. ADX saya ganti jadi warna putih. Nah, biar kontras. Kemudian untuk panjangnya, dikarenakan kita pakai
time frame 1 jam, maka saya sendiri akan cenderung memilih untuk ganti durasinya jadi 24. Atau kalau misal mau pendek, ganti jadi 8. Boleh, tinggal pilih. Nah, kemudian ADX-nya ini kita pilih smoothing-nya. Smoothing ini adalah istilahnya, ya kalau kita jadikan bahasa Indonesia langsung pelembutan gitu. Tapi sebenarnya ini rata-rata. Istilahnya dirata-ratain nantinya. Semakin panjang, semakin lembut. Ini saya kasih lihat contohnya. Kalau misalnya saya ganti jadi 5, bisa dilihat ini cenderung lebih signifikan pergerakannya. Lebih volatile, bahasa kerennya. Gitu. Tapi kalau misalnya saya ganti jadi lebih panjang, nah terlihat lebih lembut. Gitu. Dikarenakan angka ini lebih dirata-ratakan. Ini angka berapapun kita tinggal coba mana yang paling sesuai untuk kita. Nah, tapi dalam kasus ini kita coba buat smoothingnya itu lebih sedikit. Jadi dia lebih liar pergerakannya. Kemudian untuk penggunaan ADX sendiri, saya matiin dulu deh. Untuk penggunaan ADX sendiri, ini disarankan untuk menambahkan 1 garis lagi. Yaitu di garis, di sini kita masukkan garis warna apa nih? Warna pink deh. Biar lebih ngejreng aja. Oke. Nah, ini kita kasih di angka 20. Kenapa 20? Sejujurnya saya juga nggak tahu kenapa harus pakai 20. Tapi menurut panduan-panduan yang saya baca, angka 20 ini adalah angka yang menandakan, terutama untuk ADX-nya, yang warna putih ini, kalau garis warna putih ini di atas angka 20, ini artinya trennya tren kuat. Gampang ya? Trennya tren kuat. Oke. Nah, jadi di sini cara bacanya gimana nih? Ini ada 3 garis, ditambah 1 yang warna pink, tambah pusing kan? Nah, sengaja nih. Sengaja. Gitu, biar kelihatan keren kan? Pusingin dulu gitu. Nah, jadi simpelnya gini. Hal pertama yang perlu dilihat adalah yang biru dan yang merah ini. Yang biru ini adalah plus, yang merah adalah minus. Simpelnya, yang plus kalau di atas ini artinya tren naik, kalau yang minus di atas itu artinya tren turun. Contoh, ini ketika yang biru di atas, ini tren naik, sampai sekarang ya. Ini ketika merahnya di atas, ini tren turun. Gitu. Nah, ketika birunya di atas, tren naik. Nah, kapan dia kuat? Ketika ini sudah ngebreak, tapi biasanya telat. Biasanya telat. Jadi kadang-kadang ini kalau kita hanya pakai ini jadi panduan, ini juga agak berat gitu. Jadi harus hati-hati. Nah, makanya ini perlu dicoba, disetel gitu loh. Disetel misalnya jadi, oke, saya jadiin 3 deh. Nah, tapi perlu diingat, ketika kita buat satu indikator jadi lebih liar, memang dia bisa kasih sinyal yang lebih cepat. Di sisi lain, dia juga bisa kasih lebih banyak sinyal yang palsu. Gitu. Jadi sinyal-sinyal yang nggak harusnya muncul, dia juga munculin. Nah, makanya perlu dites angka mana yang paling ideal untuk kita. Saya nggak bisa kasih angka idealnya karena setiap orang tradingnya kan beda-beda. Gitu. Jadi perlu dites lagi. Atau misalnya nih, Chris, saya tradingnya pakai price action aja deh. Nggak pakai indikator, silakan. Kalau mau, udah pakai price action, indikator jadi tambahan. Kalau mau, gitu. Tapi seringnya sih kalau udah pakai price action sih, biasanya indikator ditinggalin. Karena indikator cenderung katanya lebih lelet. Ada sisi benernya sih, nggak salah-salah juga, gitu loh. Jadi makanya perlu dicoba mana yang paling baik untuk kita tradingin atau kita pakai. Nah, ini contohnya untuk ADX. Gitu, sesimpel itu. Ada beberapa orang yang pakai ADX tok untuk trading. Seberapa bagus jawabannya saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah coba. Tapi kalau melihat sekilas, seharusnya bisa digunakan. Tinggal dicari periode yang paling oke, disesuaikan dengan instrumennya, kemudian
diatur juga ekspektasi kita, diatur juga keinginan kita. Jadi kalau misalnya trading di H1, ya jangan pula sekali buka posisi harapnya langsung profit 500 pips gitu loh. Jadi harus diatur juga harapan kita. Nah, ini untuk ADX. Yang kedua, kita pakai salah satu indikator favoritku, yaitu moving average. Umumnya kalau moving average, orang-orang pakai indikator periode 20, 50, 100. Tapi kalau di H1 saya biasanya pakai 24. Sama juga alasannya, saya ingin tahu rata-rata pergerakan harga 24 jam terakhir. Sesimpel itu aja gitu. Jadi saya juga nggak mau terlalu ribet. Saya cuma mau tahu nih 24 jam terakhir pergerakannya kayak gimana. Gitu. Simpelnya kalau misalnya kita mau pakai moving average, lihat aja harganya di atas atau di bawah. Kalau harganya di atas berarti ini cenderung harganya akan naik. Konfirmasinya gimana? Lihat dari arah dari moving average-nya. Kalau moving average-nya arahnya naik, maka ini ada kecenderungan harganya naik. Gitu. Jadi kalau misalnya di atas, kemudian ininya moving average-nya flat, contohnya apa nih? Contohnya kayaknya emas nih. Iya, kayaknya emas kalau nggak salah pergerakannya seperti itu. Nah, coba kita lihat ya. Nah, di sini nih. Di sini nih. Ini emas masa-masa flat. Nah, di sini juga emas masa-masa flat. Gitu. Nah, kita nggak bahas emas, kita bahas dulu pakai yang tadi. Nah, jadi ketika misalnya harganya di atas moving average dan moving average-nya ngarah ke atas, ini ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi ada potensi dia bisa naik lagi. Gitu ya. Nah, begitu pula sebaliknya, ketika harganya di bawah dan dia ngarah ke bawah, ini ada potensi untuk lanjut ke bawah. Jadi misalnya kalau misalnya kita trading, kondisinya seperti ini misalnya, ini saya pakai fitur namanya replay. Nah seperti ini, harga sudah di bawah, moving average ke bawah, nah ini kita bisa trading, tapi pastikan kita atur namanya position size kita, atur lotnya jangan terlalu besar karena ini kalau misalnya stop loss ini juga lumayan gede gitu. Nah stop loss itu ya paling bagus jangan dikasih angka pasti. Dalam artian, oh saya mau kasih angka 30 pips, 20 pips, 50 pips. Jangan seperti itu. Lebih baik kalau kita mau pasang stop loss, kita pasang berdasarkan harganya. Lihat puncak-puncaknya itu di mana nih. Gitu. Oh ini puncak yang terakhir yang nggak ditembus. Atau oh ini puncak ini saya pakai ya udah pasang stop loss di sini. Jadi misalnya kita pasang open posisi di sini, stop loss di sini misalnya. Ya udah ini 50 pips juga, gede juga sebenarnya. Gitu. Nah, nanti kita akan bahas waktu di aplikasi tradingnya seperti apa. Ini untuk moving average. Moving average menurut saya cukup simple untuk digunakan, tapi nggak terlalu mudah juga. Nah, salah satu indikator lain yang menurut saya cukup populer yaitu Bollinger Bands. Tapi pendekatan yang saya gunakan, saya tetap menggunakan pendekatan dari Kang Gun. Karena cara beliau menurut saya sudah pas dan sangat ilmiah. Makanya saya selalu menggunakan pendekatannya beliau. Oke. Nah, sebagai informasi, yang namanya Bollinger Bands, garis tengahnya ini adalah garis MA. Jadi pada dasarnya dengan cara MA itu mirip-mirip banget gitu. Mirip-mirip banget cara penggunaan MA dengan Bollinger Bands. Bedanya adalah Bollinger Bands ini ada dua standar deviasi. Standar deviasi simpelnya adalah penyebaran harga pada periode tertentu. Gitu. Jadi penyebaran harga itu ada potensi di dalam sini gitu. Dan potensinya itu hanya 68,2%. Nah, jadi
Ini kan standar deviasi 1. Standar deviasi 1 itu cuma 68,2%. Kalau standar deviasi 2 itu artinya ada 95%. Lalu kenapa pakai angka 68,2? Pertama ya karena Kanggun. Kedua, karena secara statistik dengan angka tersebut, maka ini sesuai dengan perkiraan di mana harga bergerak sideways. Jadi, menurut beberapa penelitian di market, 2/3 dari waktu trading kita, harga itu bergerak sideways. Gitu. Sisanya sepertiganya, harga bergerak trending. Oleh karena itu, menurut Kanggun, akan lebih baik kalau kita trading, kita buka posisi ketika harga berada di dalam Bollinger Bands. Tapi juga ada caranya, bukan asal-asal buka aja gitu loh. Nah, tapi kita nggak akan bahas karena caranya itu agak rumit, jelimet, dan membutuhkan banyak Bollinger Bands dan MA di dalam satu chart. Kadang-kadang bisa pakai hingga 5-6 Bollinger Bands. Bapak Ibu kalau misalnya penasaran kira-kira gimana tuh cara Kanggun, Bapak Ibu boleh Google aja Kanggun BBMA, KG BBMA gitu. Ada banyak dan pembahasannya dalam bahasa Indonesia semuanya gitu. Nah, dan ada beberapa pengikut beliau yang masih menggunakan metode itu sampai hari ini dengan modifikasi dan pengembangannya juga. Saya sendiri kalau misalnya pakai metode ini, saya juga pakai pengembangannya. Saya nggak pakai yang cara utamanya, dikarenakan terlalu rumit untuk saya. Terlalu rumit dalam artian terlalu banyak garis gitu loh. Bayangkan Bollinger Band saja udah ada 3 garis gitu loh. Beliau pakai yang, nah istilahnya agak beda nih. Beliau pakai rata-rata harian, 8 jam, 4 jam, 1 jam. Kemudian ada beberapa waktu beliau juga pakai hingga yang 30 menit dan 15 menit. Jadi bayangkan ada 6 Bollinger Bands dalam satu chart, itu ada 18 garis. Tentunya ini digunakan di time frame yang beda-beda. Gitu. Apakah cara ini bisa digunakan? Jawabannya bisa. Tapi ya rumit. Oke. Nah, simpelnya begini. Simpelnya ketika kita menggunakan Bollinger Bands adalah ketika harga berada di bawah, memang kita katakan trennya tren turun. Tapi ada indikasi lain yaitu ketika harga melewati Bollingernya, melewati garis Bollingernya, nah ini adalah indikasi di mana tren menguat atau terjadi ekspansi tren. Gitu. Jadi ketika harganya di bawah, berarti trennya lagi menguat ke bawah. Gitu. Sederhana itu ya. Nah, jadi ketika misalnya harganya tembus ke atas, maka ini trennya menguat ke atas. Ketika dia ke bawah, nah ini gagal. Gitu. Karena balik lagi, yang tadi ketika harga di atas dan arahnya ke atas, ini potensinya naik. Begitu pula sebaliknya. Gitu. Nah, di sini kita lihat memang harga di bawah, tapi ini kan garisnya ini mendatar. Enggak nggak ngarah ke bawah secara signifikan gitu. Nah, itu kira-kira penggunaan dari Bollinger Bands untuk baca tren. Tapi balik lagi, namanya indikator ini kan semua adalah turunan dari harga. Ketika turunan dari harga, maka ada potensi pergerakannya akan cenderung lemot, cenderung telat. Nah, ketika terjadi pergerakan harga, indikasi yang telat, alhasil ya kita ngerasa ini kok indikatornya telat ya, kok nggak bisa kasih indikasi yang lebih awal gitu. Dan ini sering sekali terjadi dan menurut saya ini awam, ini normal gitu, bukan hal yang mengejutkan. Karena ya tadi pergerakannya ya ditentukan oleh harga. Harga seperti apa, ya dia bergerak seperti apa gitu. Oleh karena itu kita harus tahu nih cara aplikasikan yang tadi itu yang saya kasih itu seperti apa. Maka kita harus tahu. Nah, ini juga dari Kanggun. Saya harus balikan kredit ke Kanggun karena beliau bisa saya katakan ada andil yang cukup banyak dari perjalanan saya di dunia ini gitu loh. Jadi kalau dilihat dalam trading ada 2 informasi utama yang harus kita ketahui, yaitu arah dan batas. Kita harus tahu kira-kira arah mau kemana, yaitu tren yang sedang kita pelajari, dan yang kedua yaitu batas. Nah, batas itu kita udah pelajari 1 di minggu lalu, yaitu support dan resistance. Kita akan pelajari lagi di 4 minggu lagi, yaitu mengenai
trend line. Nah, nanti kita akan coba mengembangkan dengan yang lain-lainnya juga supaya trading kita menjadi lebih baik gitu. Nah, penentuan batas ini juga ada beberapa cara. Ada cara yang manual pakai price action ataupun menggunakan indikator. Dan Bollinger Bands adalah indikator yang lengkap, bisa kasih tahu arah dan bisa kasih tahu batas. Namun penggunaannya tidak semudah satu indikator cukup gitu loh, harus beberapa, harus digabung. Nah, cara lain yaitu tentunya dipakailah alat-alat bantu seperti garis trendline, ada support resistance, ada Fibonacci dan lain-lainnya gitu. Ada juga yang pakai data lain, misalnya saya pakai rasi bintang ini gitu, atau saya pakai siklus bulan, ya terserah gitu. Mau pakai cara apapun selama kalau udah dites dan terbukti silakan. Nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah. Yang penting jangan radikal. Radikal dalam artian jangan udah terlalu percaya satu cara tertentu, ketika cara itu salah, kita jadi nyalahin market. Gitu, jadi nggak objektif. Nah, paling baik adalah kita tetap terbuka, kita gunakan satu cara, kita kalau istilah orang stand up comedy, istilahnya dibadanin gitu loh. Benar-benar di apa istilahnya? Diresapi. Nah, diresapi. Jadi kita resapi, kita pelajari, kita gunakan satu cara tertentu sampai suatu saat cara ini nggak terbukti bekerja lagi. Gitu. Jadi misalnya, oh saya tradingnya pakai cara si ABC, gitu kan? Ya udah, gunakan cara ini sampai cara ini terbukti, oh ini nggak bisa, nggak jalan, gitu. Dan biasanya untuk tahu satu cara nggak bisa dipakai, ya minimal ya trading dengan cara yang sama 50 hingga 100 kali lah. Gitu. Jadi kita tahu nih, dari 50 atau 100 trading, hasilnya gimana. Tapi harus konsisten, caranya itu-itu aja. Gitu. Nah, balik lagi ya. Kita balik ke chart lagi. Cuman tambahan satu tadi aja gitu loh. Nah, saya baru kena cut loss. Aduh, gara-gara nggak TP. Ya sudahlah ya, nggak apa-apa lah ya, namanya trading. Oke, mari kita bahas gimana sih penggunaan batas-batasnya. Contoh ini Bollinger Bands. Bollinger Bands kalau misalnya kita pakai caranya sih, oke, kita jangan bahas Bollinger Bands dulu deh, ntar agak-agak rumit. Kita bahas dari yang pertama yang tadi, yaitu pakai price action. Jadi kalau misalnya price action, kan tadi saya ceritanya gampang banget kan, caranya ya udah lihat harga terendah, ya kan? Harga terendah, kemudian cek high terdekatnya di mana, kemudian cek low-nya. Nah, terjadilah begini. Nah ini nih, ini nih, mulai nih bingung nih. Ini nih, mulai bingung nih. Nah, ini sebenarnya trennya jadinya gimana nih, Chris? Oke. Kalau ketika awal kita trading, nah, kalau gini kan lebih enak ya. Ketika kita awal trading, kita gambar begini, saya yakin kita bakal mumet. Chris, ini sebenarnya trennya mau gimana nih? Ini saya udah tarik nih. Dari low ke high. Kemudian ada higher low. Kemudian ini ada higher high, tapi dikit banget Chris. Udah, nggak apa-apa. Kemudian ada higher low lagi. Wah, ini masih konfirmasi nih. Masih oke nih, sesuai dengan caranya. Kemudian ada higher high lagi. Masih sesuai nih. Trennya masih naik nih Chris. Oke. Tiba-tiba low yang terakhir itu ditembus. Set, tapi dikit banget. Jawabannya ini tinggal atau lanjut. Kan gitu. Nah, maka cara yang tadi saya katakan price action bukan nggak bisa digunakan, tapi butuh pengalaman untuk tahu. Oke, ini masih naik. Cuman memang saat ini koreksinya, atau bahasa kerennya adalah corrective wave-nya ataupun secondary wave-nya ini dalam kondisi sideways ataupun namanya sideways correction. Wah, keren-keren bahasanya ya. Ya, tapi mau gimana kan? Bahasa-bahasa di dunia trading ya bahasa Inggris kebanyakan gitu loh. Karena memang buku-buku trading ya bahasa Inggris gitu. Nah, jadi di dalam trading ketika koreksi, nggak harus koreksinya ke bawah. Koreksinya tuh boleh sideways begini. Gitu. Jadi ini kan menambahkan kompleksitas dari
pembelajaran kita gitu loh. Tadi pemikirannya mau sederhana nih, ini kok jadi tambah pusing ya gitu loh. Nah tapi ya begitulah namanya trading gitu. Nah ini terjadi sideways begini, ini bukan berarti dia langsung hancur. Karena kenapa? Yang utamanya ini belum ditembus. Jadi ini belum terhitung penurunan. Lalu terjadi kenaikan, ini udah benar. Lalu ini harganya ngebentuk penurunan, tapi nggak nembus low yang terakhir. Gitu. Ada yang mau pakai low yang ini, tapi saya nggak pakai dikarenakan, oh nggak. Oh ini bisa pakai, ini bisa pakai. Tapi ini dikit banget juga kan kejadiannya, gitu. Tapi kebanyakan orang-orang bakal kejebak di sini nih. Harga turun, lalu naik dikit, muncul lembah dikit, lalu lanjut turun lagi. Lalu muncul lembah dikit, lalu turun lagi. Wah, ini trennya udah turun nih, Chris. Jawabannya belum, karena belum ada ngebreak ataupun mematahkan lembah terakhir. Belum mematahkan lembah yang terakhir. Pada akhirnya memang dipatahkan di sini, tapi dikit aja gitu loh. Dan balik lagi, ketika kita hanya serta-merta hanya pakai ini aja, akhirnya bakal pusing gitu loh. Sebenarnya ini bakal naik atau bakal turun gitu. Makanya butuh pengalaman. Nah, pengalaman untuk ngasih tahu, oke, kalau kayak begini ini nggak dihitung dikarenakan A, B, C dan seterusnya. Gitu ya. Nah, pastinya ini nggak bakal bisa selesai kita bahas di dalam webinar. Karena sesi yang model seperti ini enaknya ya duduk bareng, bahas. Atau minimal private lah, gitu. Bukan private dengan saya, sudah pasti. Ya. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu mau ajak saya bahas, boleh. Bapak Ibu, kalau misalnya sudah mencapai Premier, di aplikasinya dicek, atau di personal area-nya dicek, sudah ada Premier, nah Bapak Ibu boleh ngomong sama account manajernya. Tolong dong saya diatur waktu untuk ngobrol sama Chris gitu. Nanti diaturin waktunya. Gitu. Apa itu Premier? Tanya ke live chat. Oke ya. Nah, wah dimintain tulis buku trading. Jawabannya males Bapak. Wah, karena jujur belajar trading itu nggak habis-habis Pak. Gitu. Oke, lalu saya kasih contoh lain yang kemarin, trading kemarin. Nah, trading kemarin, walaupun saya lawan arah tren, profit. Tapi ketika saya mau nangkap tren utamanya, saya malah kelewatan gitu loh. Karena saya masuknya di sini, ngambil sampai di sini, lalu yang di sininya yang utamanya yang mau ditangkap, lupa. Pas CPI. Nah, tapi yuk kita bahas yang ini nih. Ini sebenarnya lebih menarik daripada yang pembahasan kita tadi. Nah, ini pembahasannya simple. Ketika kita kalau gambar misalnya tarik yang tadi, tarik garis, maka ini kan kasih kita ngebentuk naik, turun, naik, kemudian turun dikit, kemudian naik, kemudian turun. Nah, di sini kondisinya trennya ini udah patah sebenarnya. Gitu. Trennya udah patah. Nah, banyak sekali trader ketika tren ini patah seperti ini, yang dilakukan adalah mereka langsung pasang sell limit di sini untuk cari koreksinya. Gitu, untuk ngejar tek ke bawah seperti ini. Tapi perlu saya ingatkan Bapak Ibu, kalau trading seperti ini risikonya lebih tinggi. Risiko terjadinya loss. Kalau memang kita udah tahu risikonya ada, tapi kita memang berspekulasi, silakan. Tapi kalau memang kita lagi belajar dan kita memang tipe orang-orang yang kurang mau untuk menerima loss, alangkah baiknya hindari trading seperti ini. Gitu. Nah ini Chris agak aneh ya. Harusnya broker maksain trading ini malah suruh hindarin gitu loh. Kebalikan. Ya memang arahan dari atasan seperti itu. Kita nggak boleh ngajak orang untuk trading. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ngerti juga. Nah, di sini kelihatan seperti ini tidak disarankan untuk trading. Nah, memang ada cara lain gitu untuk tahu, oke ini nggak cocok untuk trading. Tapi kita nggak akan bahas mengenai itu. Tapi kita akan bahas mengenai time frame. Di sini kan kita lihat ini adalah time frame H1. Kelihatannya ini time frame yang lumayan oke gitu loh. Dan banyak orang trading di time frame ini. Kita coba lihat di time frame yang jauh lebih kecil, yaitu di 1 menit.
Nah, nah di sini nih. Tadi kan ini kelihatan nih kan, wave-nya wave turun ya, gitu. Wave turun. Tapi kalau Bapak Ibu lihat kembali, di sini sebelum CPI kan di sini nih. Nah, kalau dilihat waktunya di bawah itu kan 12.30 GMT, yaitu jam 7.30 jam waktu Indonesia Barat. Gitu ya. Nah, di sini sebenarnya sudah dikasih satu indikasi. Wih, cenawang ya, cenawang. Cenayang. Kok cenawang jadinya. Oke, di sini harga dari high ke low, ke high, ke low, ke high, dan ke low. Kemudian high yang terakhir ini, atau puncak terakhir ini, ditembus sedikit banget. Kemudian koreksi, lalu tiba-tiba ditembus dengan kuat. Kelihatan ya? Jelas ya? Di sini sudah ada low, high, higher low, higher high. Konfirmasi tren naik. Jelas ya? Oke, di sini sudah ada konfirmasi tren naik di time frame 1 menit. Artinya kalau kita trading time frame 1 menit, ya harapannya sih juga jangan terlalu muluk-muluk. Oke, saya harap langsung trading profit 500 pips di 1 menit. Bukan nggak bisa, tapi kadang-kadang kalau kita harapnya terlalu tinggi juga sakit kan jatuhnya gitu loh. Jadi lebih baik berhati-hati ketika seperti ini. Memang kondisinya, ini kondisi yang ideal, cakep banget, walaupun saya telat, nggak nangkep gitu kan. Saya waktu nyadar, udah lewat waktunya itu udah di mana nih? Waktu udah di sini-sini gitu. Itu waktu nyadar gitu loh. Waktu film Koreanya udah habis gitu. Tapi nggak apa-apa gitu loh. Baru kita hari ini ada bahan belajar. Nah, di sini, ini bisa jadi titik entry. Loh, kok tahu Chris? Misalnya ya, kita pasang MA. Nah, di sini pasang MA berapa nih? Nah, kalau misalnya mau agak panjang, pasang MA misalnya 60. Ini kan mengukur pergerakan harga 1 jam. Gitu. Atau misalnya mau lebih pendek 15 menit, silakan. Gitu. Yang penting ini adalah kelipatan waktu-waktu yang masuk akal untuk kita ukur gitu. Nah, kalau misalnya mau 12 menit, boleh nggak? Boleh, selama kita tahu alasannya kenapa kita ngukur pakai 12 menit gitu. Dari sana baru kita bisa masukkan ke istilahnya pemikiran ilmiahnya dari mana gitu loh. Nah, kenapa kita ngukurnya 24 jam? Karena satu hari ada 24 jam di mana ada banyak sekali market yang bergerak selama 24 jam itu. Gitu. Oh, kalau saya mau ukur 8 jam boleh nggak? Boleh. Karena kan rata-rata setiap bank juga kerjanya cuma 8 jam per hari. Gitu. Ini contoh-contoh yang boleh kita jadiin pertimbangan. Gitu. Nah, dalam hal ini kan kebetulan harganya turun pas ke MA, MA-nya juga harganya kondisinya naik, harganya di atas, ya sudah, gas. Gitu. Oh, Chris, saya pakai price action nih. Nggak keren pakai MA-MA. Ya sudah, kita pakai Fibonacci. Bukan sulap, bukan sihir? Iya. Bukan sulap, bukan sihir. Tapi memang kondisinya kok pas aja gitu loh. Kok pas di 61,8% golden ratio. Gitu ya. Nah, biar lebih jelas. Gitu. Nah, kalau Fibonacci cenderungnya harga akan bermain-main di 50 hingga 61,8%. Apakah pasti? Jawabannya enggak. Kalau pasti semua orang sudah kaya. Gitu. Karena yang pasti kalau trading yaitu harga ke kanan. Cuman itu. Gitu ya. Oke, ini adalah salah satu contoh di mana kita lihat di time frame besar dia sudah kayaknya mau berbalik, tapi di time frame kecil tiba-tiba kayak ditebas gitu loh. Ini enggak nih. Ini kondisinya kebalikan gitu. Nah, tapi apakah kemarin kalaupun saya nangkep ini ketangkep, jawabannya saya nggak tahu. Karena jawabannya biasanya di kondisi-kondisi itu bisa aja spreadnya melebar, malah nggak dapet gitu. Jadi bisa aja kondisinya seperti itu. Makanya kadang-kadang ya, walaupun secara teori
kelihatannya ini harusnya dapet. Kadang-kadang karena spread melebar nggak dapet gitu. Ya spread melebar wajar lah. Namanya juga market kan, orang-orang akan tarik ordernya ketika dirasa ini nggak aman gitu. Oke, mumpung kita masih ada 11 menit, kita coba cek. Iya, oke. Boleh nih Pak, banyak dibahas strategi dengan indikator agar bisa buat IE. Wih, dan dites di strategi tester. Nah, untuk pembuatan IE menurut saya sih gini. Kebanyakan IE yang beredar itu adalah IE yang menggunakan money management, martingale, ataupun yang sejenisnya. Atau layering lah istilah kerennya. Layering artinya ketika ordernya dalam posisi loss dibuat beberapa lapis. Menurut saya sih itu agak berbahaya gitu loh. Kalau memang mau buat IE, ya sudah buat yang tipe one shot. Jadi sekali tembak, win atau lose. Profit atau loss gitu loh. Kalau profit ya sudah, kalau loss ya sekian dan terima kasih gitu. Daripada pasang layer, ternyata layernya salah, bakal berabe gitu. Nah, tapi teknik-teknik seperti ini, indikator-indikator seperti ini ya bisa kita bahas gitu. Nah, contoh, ini saya kasih contoh. Tadi kan kita pakai di 1 jam. Oke, 1 jam pakai periode 24. Ini kita pakai satu lagi. Biar pusing ya. Satu, ini kita kasih. Ini kalau misalnya Bapak Ibu ngecek tulisannya Kang Gun, ini warna standarnya beliau. Gitu. Jadi yang istilahnya pakai caranya dia itu warna standarnya itu udah ada urutannya. Supaya kalau kita diskusi kita tahu nih, ini lagi ngomongin apa sih gitu. Nah, di sini Bapak Ibu ngelihat yang warna hijau, ini adalah rata-rata selama 1 hari, 24 jam. Yang warna ungu ataupun magenta, ini adalah rata-rata 120 jam, yaitu rata-rata pergerakan 1 minggu. Nah, di sini yang dilihat adalah kalau harganya di atas MA 120 ini dan MA 24 ini di atas MA 120 ini, maka ada potensi naik yang lebih jauh. Apalagi ketika harganya di atas MA 120. Nah, ketika harga di atas MA 120 dan harga dekat dengan lower band dari MA 24, maka ini potensi yang bagus untuk kita buy untuk jangka waktu yang lebih panjang. Gitu. TP-nya di mana? Nah, TP-nya cenderung pakai ini. Gitu. Cenderung pakai garis atasnya. Gitu. Atau kalau misalnya mau lebih serakah, ya udah pasang di 3. Gitu. Ini juga bisa. Gitu ya. Jadi ini adalah contoh di mana kita bisa aplikasikan misalnya Bollinger Bands dalam hal ini. Jadi kita tentukan arahnya. Nah, kemudian kita gabung beberapa Bollinger Bands. Tapi kalau nggak mau, seperti apa gitu loh. Kalau nggak mau, kita pakai Bollinger Bands-nya, kita lihat nih. Ketika harganya naik, menembus ke atas, nah kita cari tempat untuk masuk posisinya. Misalnya, ketika harga balik kembali ke dalam, mantul dari MA-nya, maka kita masuk. Contoh, harga turun, mantul kembali ke dalamnya, tapi di atas MA kita masuk pasang buy. Gitu. Naik melewati Bollinger Bands-nya, masuk ke dalam koreksi, membentuk satu pola candlestick, masuklah di sini. Gitu. Ya, ini contoh. Gitu. Jadi ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mengkombinasikan dengan teknik ini. Gitu. Tapi ada beberapa juga pengikutnya Kang Gun yang trading menggunakan cara ini digabungkan dengan price action. Jadi baca
trennya menggunakan price action yang tadi, puncak dan lembah, ditambah dengan ngelihat arah Bollinger Bands-nya dan posisi harga di Bollinger Bands-nya. Gitu, itu juga ada. Gitu ya. Nah, 50 kali sampai 100 kali, apakah bisa mewakili backtest selama 2 tahun? Backtest, gini. Backtest hanya mewakili data selama masa lampau. Problemnya dari backtest adalah sering sekali data yang kita punya kualitasnya nggak bagus. Gitu. Kemudian, backtest itu hanya menggunakan data masa lampau tanpa ada pengacakan data. Gitu. Jadi ada satu metode di mana kita bisa acak datanya, dan setelah kita acak, kita bisa ketahui kira-kira kalau terjadi kondisi yang lebih volatile atau yang lebih acak, kira-kira sistem ini hidup apa enggak, gitu. Nah, itu adalah salah satu yang bisa kita gunakan. Karena begini, ketika kita trading menggunakan cara itu selama 2 hingga 3 tahun, kadang-kadang ada beberapa event nggak terjadi. Terjadinya di tahun keempat atau tahun ketiga, gitu. Jadi kadang-kadang walaupun sudah trading selama 2 tahun menggunakan robot yang sama, bukan menjadi patokan, tapi paling nggak itu bisa jadi satu track record, gitu. Kalau misalnya kita nggak pernah ganti apapun dan sudah trading selama 2 tahun menggunakan metode yang sama, berarti track recordnya bagus. Tinggal dipanjangin lagi gitu loh track recordnya. Apakah bisa patah? Gitu ya. Nah, pernah buat IE di tes bisa profit 2 bulan, bulan ketiga loss. Pernah bisa profit 1 tahun di backtest 2 tahun loss. Karena memang ya itu yang tadi saya sebutkan. Bisa aja nggak cocok. Nah, apakah itu engulfing? Jawabannya iya, benar, itu engulfing. Kalau saya trading umumnya saya tradingnya di daily untuk ngelihat arah. Kemudian saya cari posisinya di hourly H1. Kemudian kalau H1-nya kurang, maksudnya kurang apa ya namanya, terlalu besar risikonya, maka saya akan cek di M15. Kadang-kadang bisa cek sampai M1. Contoh misalnya trading yang ini, yang GBP USD kemarin. Nah, saya tradingnya di sini. Gitu. Saya tradingnya di sini. Gitu. Ini saya tradingnya di M1, nggak di H1-nya. Gitu. Di M1 stop loss-nya deket-deket cuma 10 pips. TP-nya juga nggak terlalu jauh, itu cuma 20 pips gitu, plus minus. Sebenarnya targetnya sih TP-nya itu ya 20 pips pas lah, 20 pips cocok gitu. Cuman ya kemarin setelah TP lupa untuk pasang tambahan gitu. Bahas martingale kan ada banyak cara ya. Martingale yang paling standar ya, satu posisi, kalau loss pasang 2, kalau loss pasang 4, dan seterusnya, dilipat 2. Martingale sangat menjamur di dunia trading, karena martingale pada dasarnya itu adalah teknik yang digunakan orang berjudi. Nah, buat Bapak Ibu yang belum pernah masuk kasino, nggak apa-apa, saya coba jelasin. Saya juga nggak pernah duduk untuk judi beneran, gitu. Jadi, pernahnya cuman duduk iseng, cuman pengen tahu feelingnya gitu loh. Dan itu cuman ngeresikoin $100. Walaupun pada akhirnya profit sih gitu. Tapi kan di sisi itu kan akhirnya jadi tahu sebenarnya kita ketika judi itu kondisinya seperti apa. Nah, intinya gini. Kalau kita di meja judi itu ada batasan atau ada cap. Contoh nih, misalnya kita duduk di satu meja, minimum misalnya katakan $50 misalnya, gitu. Atau ada yang lebih kecil kayaknya ada sih yang $10 gitu. Nah, dibatasi nih, maksimal kita boleh pasang sampai dengan $100. Artinya kalau kita sudah capai angka $100, kita nggak bisa nambah lagi, nggak bisa dilipat lagi. Jadi contoh nih, misalnya
judi pertama, posisi pertama kalah 10, ya kan? Pasang yang kedua 20, pasang ketiga 40, pasang keempat 80, pasang kelima berapa ya? 160. Kan udah lewat 160. Batasnya kan cuma 100. Gitu. Jadi nggak bisa lagi. Mentok di 100. Dan kalau kalah berarti mau naik 200 nggak bisa lagi kan. Nah, itu dibatasi. Karena kasino tahu gitu loh. Cara itu Martingale bisa ngalahin mereka. Makanya dibatasi. Itu adalah manajemen risikonya kasino. Di trading sebenarnya juga ada batasnya. Tapi kan batasnya gede. Makanya bisa dilakukan. Gitu. Contoh misalnya di Access 200 lot. Nah, jadi itu kan contoh. Nah, tapi untuk capai 200 lot modalnya berapa? Kan begitu. Nah, di sini banyak yang melakukan martingale. Jadi pasang 1, 2, 4 dan seterusnya. Efeknya adalah ini istilahnya kuat-kuatan modal dilawan dengan market. Kalau modal kita kuat, kantong kita dalam, silakan. Saya juga nggak bisa ngelarang kan dana-dananya Bapak Ibu gitu loh. Tapi saya tetap nggak sarankan karena yang namanya market nggak bisa 100% diprediksi dengan benar. Karena kenapa? Nggak ada orang di dunia ini yang pernah tahu tiba-tiba USD Swiss franc yang biasa tenang-tenang aja dalam 1 jam itu turun 1000 pips. Nggak ada pernah orang yang tahu gitu. Nah, nggak pernah ada orang yang tahu tiba-tiba dalam 1 hari Brexit terjadi lalu harganya itu turun 500-600 pips. Nggak ada yang tahu. Nggak ada orang yang tahu besok tiba-tiba Putin mengebom Ukraina dan harganya bergerak gila-gilaan dan tiba-tiba orang-orang itu bisa selamat. Jarang sekali gitu loh. Kebanyakan orang-orang ketika mengalami kondisi itu bahkan mengalami loss. Ada yang profit? Ada. Gitu. Tapi hanya segelintir. Tapi intinya ketika kita pasang martingale, posisi kita bisa aja terlalu besar. Akhirnya ini ngebuat kita jadi posisi yang terlalu terbuka. Pada akhirnya kita dengan profit yang dikit-dikit aja, tapi ketika loss langsung habis. Makanya kenapa di mana-mana saya nggak pernah saranin martingale. Mau bentuknya martingale 124 atau mau pakai deret Fibonacci, intinya nggak sehat gitu loh. Kalau loss ya udah cut loss selesai. Kenapa harus martingale gitu? Ya kalau martingale mau kuatan modal silahkan, tapi tetap nggak disarankan gitu. Nah, apa penyebab terjadinya tren? Penyebab terjadinya tren adalah ketika terjadinya perubahan sentimen di pasar. Nah, perubahan sentimen ini bisa aja banyak sekali faktor. Misalnya nih, ada perubahan secara fundamental di satu negara, istilahnya anginnya satu negara berubah. Nah, market kan biasanya lebih duluan yang tahu, lebih duluan bereaksi. Nah, biasanya inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan tren. Ketika trennya berubah, maka harga akan bergerak ke satu arah tertentu. Dan perubahan tren ya tentunya paling baik adalah tunggu sampai ada konfirmasi. Kalau nggak ada konfirmasi ya jangan. Gitu. Nah, kalau rilis berita, ini biasanya hanyalah, biasanya sifatnya sementara. Gitu. Jadi kalau misalnya rilis kayak kemarin CPI, ini belum tentu bisa kasih dampak yang jangka panjang. Jadi harus lebih berhati-hati. Dikarenakan perlu diingat kembali semua data ekonomi yang dirilis adalah data masa lampau. Kecuali data di mana diumumkannya tingkat suku bunga itu untuk masa depan. Gitu. Kenapa harga bergerak ketika ada rilis berita-berita itu? Karena para pemangku jabatan menggunakan data-data itu untuk menentukan nih, nanti ke depannya kita mau ngapain. Gitu. Nah, tapi kalau memang arahnya ini cenderung seiring dengan data-data sebelumnya dan seiring dengan sentimen yang ada, ya makanya harganya bisa bergerak ke satu arah tertentu. Terjadilah tren jangka panjang. Gitu. Sebentar. Angka standar yang digunakan setiap MA berdasarkan MA bawaan indikator. Tidak. Jadi gini,
Angka standar MA itu angka standarnya itu sebenarnya nggak ada. Gitu, nggak ada satu angka yang ditetapkan secara konvensi. Jadi nggak ada orang-orang yang ngatain, oke, MA itu standarnya angkanya segini, itu nggak ada. Ada beberapa indikator seperti itu. Contoh misalnya RSI itu angka standarnya 14. Bollinger Bands angka standarnya 20. Gitu. Tapi itu juga ada alasan kenapa John Bollinger milih angka 20. Karena yang dilakukan adalah dia analisis saham. Dan saham menurut asumsi dia 1 bulan 4 minggu dikali 5. Jadi jadilah 20. Gitu. Dan waktu itu dia memang menggunakan time frame harian. Dulu nggak ada time frame yang menitan sampai detikan seperti saat ini gitu loh. Jadi itu agak beda. Nah, ciri-ciri akhir tren apa? Ciri-ciri akhir tren yang pertama, kalau saya cenderung menggunakan price action. Lihatlah lembah terakhir, kalau dalam hal ini kan tren naik ya. Lihatlah lembah terakhir, kalau ini udah ditembus agak hati-hati. Gitu. Apalagi tembusnya kalau misalnya langsung jebret, nah ini hati-hati. Ini tanda-tanda berakhirnya tren. Tapi kalau dia turunnya begini nih, tek tok tek tok tek tok. Nah ini biasanya nih cuman koreksi nih. Gitu. Contohnya yang mana nih? Contohnya yang kemarin nih. Turun, iya, tek tok doang, gitu. Kecil-kecil doang gitu loh. Nah, beda nih waktu naik ini kan naiknya set, lalu diikuti tek tok set gitu. Nah, ini waktu naik juga set, waktu turun tek tok. Waktu naik set, turun tek tok, tiba-tiba set ke bawah, lalu dibalas balik, gitu. Nah, jadi itu adalah ciri-cirinya. Nah, oke. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Kita langsung pasang ya. Bukan pasang posisi, pasang indikator. Contoh ya. Ini pertanyaannya cukup sederhana. Pertanyaannya adalah, sekarang kan BB di H4. H4. Nah, kan udah di pucuk ya. Nah, apakah kita bisa melakukan sell GBP USD? Wah, ini kita cek dulu nih. Begini ya, saya anggapannya begini, nggak ubah periodenya. Kalau di H4, saya akan ubah jadi 30. Gitu. Alasannya 30 kali 4 jam, 120 jam. Jadi saya istilahnya ngukur selama 1 minggu. Kalau begini kondisinya, ini kan kondisi harga udah di atas, ini semua ngarah ke atas. Kok dilawan trennya? Gitu loh. Paham ya? Jadi kalau yang begini ya jangan dilawan. Ini udah jelas loh trennya naik gitu loh. Kenapa kita lawan gitu. Nah yang begini alangkah baiknya diikuti, bukan dilawan. Nah kalau bahasa kerennya diayomi. Nah, ya diayomi gitu. Nah jadi ini ketika harga balik, muncul bullish engulfing. Nah apa itu bullish engulfing? Nah itu udah kita bahas kemarin. Muncul bullish engulfing, nah buy di sini, stop loss di bawah, sudah, tunggu gitu. Simple ya. Simple, prakteknya yang susah. Ini kan saya ngomong setelah lewat. Idealnya perbandingan antara SL dan TP berapa? 1:3. Jadi kalau misalnya kita loss 3 kali, cukup dengan 1 profit itu cover loss ya, atau nutupin loss ya. Jangan terbalik. Jangan ketika kita lossnya 1 kali harus di cover dengan profit 3 kali. Capek yang begitu. Nah, Bollinger Bands bagaimana jika dikombinasikan dengan persilangan MA20 dan 50? Jawabannya saya nggak tahu, tapi boleh dicoba. Gitu. Tapi menurut saya sih agak rancu. Agak berlebihan. Karena kenapa? Karena Bollinger Bands ya udah ada MA-nya gitu loh. Ngapain digabung lagi dengan MA20 dan 50 gitu. Tapi kalau memang kita mau menggunakan gabungan ini, mungkin kita bisa pakai Bollinger Bands yang lebih besar. Misalnya saya pakai Bollinger Bands 120 di time frame 1 jam. Kemudian saya pakai MA20 dan 50, saya cari crossingannya untuk jadi trigger.
gitu. Itu juga boleh. Karena kalau nggak salah ingat, Kanggun juga dulu menggunakan seperti itu, tapi nggak menggunakan 20 dan 50. Kanggun menggunakan yang lebih kecil, gitu. Yaitu dengan hitung rata-rata pergerakan harga 1 jam dengan 4 jam. Atau kadang-kadang 4 jam dengan 8 jam, gitu. Nah, ada nggak setting indikator untuk ngadepin news, bisa mendeteksi pergerakan di last minute? Jawabannya tidak ada. Karena kalau misalnya ada, semua orang sudah kaya. Dan kalau misalnya ada orang yang ketemu, tapi udah pasti nggak mau dikasih tahu. Gitu. Jadi, ya inilah dunia trading kan. Apakah statement ini betul jika technical tidak berlaku jika fundamentalnya sedang berjalan? Mungkin lebih tepatnya begini nih. Banyak orang yang trading hanya menggunakan analisis teknikal. Saya juga cenderung seperti itu. Walaupun karena kan saya sekarang ada satu tim nih, ada tim riset yang mana ada tim yang bahas fundamental. Tapi untuk menyeimbangkannya, saya coba seimbangkan dengan begini. Harga aset apapun itu bergerak berdasarkan fundamental. Jangan terbalik ya. Namun, untuk tahu kapan kita masuk dan di mana kita masuk, jawabannya ada di analisis teknikal. Paham ya? Jadi, kenapa harga ini naik? Fundamental. Jangan tanya teknikal. Gitu. Teknikal cuma tahu secara teknikalnya seperti apa. Gitu. Tapi bisa saja patah, terutama kalau yang pakai indikator. Gitu ya. Nah, kalau memang mau yang tahan banting gimana? Pakai time frame besar. H4 ataupun daily sekalian. Itu tahan. Mau news apapun tahan. Yang penting kita tradingnya sesuai fundamental. Fundamentalnya oke. Fundamentalnya ini USD melemah. Udah pasang aja yang USD melemah. Pasti aman. Mau news apa? CPI, NFP, putus. Nggak ada itu. Gitu. Tapi pastinya ya harus time frame besar. Stop loss-nya lebih gede. Dan disinilah kesabaran Anda diuji. Gitu ya. Jadi problemnya adalah ketika kita trading time frame besar, sabar nggak holding posisinya. Gitu. Saya pernah nge-hold posisi 3 minggu. Profit, bukan loss ya. Trading profit 3 minggu. Gitu di hold. Ya hampir 1000 pips lah. Kenapa US citizen nggak boleh trading CFD? Jawabannya karena CFD dianggap tidak aman. Kemarin saya baru ada nonton satu video sih. Jadi gini, USD sedikit agak kepo karena semua kehidupan dari masyarakatnya harus diatur, termasuk masyarakatnya mau trading apapun juga diatur, gitu. Nah, CFD adalah instrumen yang tidak diregulasi ataupun tidak diatur di Amerika Serikat, ataupun termasuk dalam istilahnya OTC atau over the counter trading. Yang mana ini dianggap sangat berisiko, sehingga perusahaan-perusahaan yang dianggap merayu masyarakat Amerika Serikat itu akan dituntut di pengadilan internasional ya kali namanya. Ya saya nggak tahu lah ya. Pokoknya dituntut gitu, dituntut dan akhirnya kayak diminta ganti rugi gitu. Jadi supaya nggak terjadi masalah, makanya semua US citizen itu ditolak, termasuk pembelian ICO kripto gitu. Karena semua orang pada gak mau nih, serem gitu. Perkembangan kajian terbaru itu punya Om Ali? Jawabannya enggak. Beda aliran. Kalau BBM Kanggun boleh digabung dengan indikator supply demand? Jawabannya boleh. Itu udah perkembangannya. Nah saya sebut namanya aja deh ya. Ada satu trader dari Jogja. Saya dulu belajar juga dari beliau, namanya Mas Anggara. Boleh dicari di Facebook, cari-cari aja gitu kan. Kali aja mau diajarin gitu kan, gitu. Nah beliau tradingnya masih pakai BBMA, tapi sudah digabung dengan teknik lain, sudah dikembangkan gitu. Jadi kemasannya agak berbeda, tapi cenderung lebih sederhana.
Time frame H4 saya pakai EMA 50 dan 200. Jawabannya enggak. Kalau saya pakai 30. Saya pakai MA 30. Dan itu juga SMA, bukan EMA. Gitu. Karena MA terlalu rumit formulanya. Terlalu rumit formulanya bukan karena saya hitung ya. Tapi karena jadinya sulit untuk saya menentukan secara statistik. Jadi kalau misalnya saya pakai misalnya SMA nih, saya tahu nih secara rata-rata. Karena rumusnya sesimpel rata-rata biasa gitu loh. Jadi harga hari pertama sampai harga hari ke-30 digabung jadi satu, dibagi 30. Selesai, dapatnya hasil MA gitu loh. Tapi kalau exponential moving average ataupun weighted moving average, hitungannya beda. Gitu. Jadi ya saya jadi gak punya bayangan gitu. Biasanya saya nggak mau pakai. Tapi kalau mau pakai silakan. Gitu. Nah, artinya time frame H4 bisa sejalan dengan fundamental secara garis besar. Jawabannya iya, cenderung iya. Tapi bukan berarti tahan. Indikator super trend, saya nggak pernah pakai sih. Jadi saya nggak bisa kasih jawaban apa-apa nih. Sorry ya Pak ya. Gitu. Tapi kalau nanti misalnya ada referensinya mungkin boleh dibagi. Mana tahu saya baca-baca, ya mana tahu menarik untuk dijadiin bahan webinar, nanti kita bahas. Gitu. Jadi itu saja sesi kita hari ini. Terima kasih sudah hadir menyimak dan sampai jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Jadi selamat malam dan selamat beristirahat. Dan kita akan jumpa lagi di 2 minggu lagi. Kita akan bahas mengenai market outlook. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, silakan disimpan, ditanyakan 2 minggu lagi waktu webinar lagi. Atau kalau untuk Bapak Ibu yang premier, silakan tanya ke account manajernya. Nah, sebagai penutup saya kasih linknya lagi di kolom chat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum kelihatan linknya tadi, ya Bapak Ibu boleh lihat kembali. Oke, itu saja. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.